warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Angkringan Zaman Now ingin mempresentasikan bisnis model kanvas atau BNC. Nah, di sini kita akan perkenalkan dari Saya Ahmad Sobari sebagai CEO. saya Rivaldo Yuhani sebagai hacker. Saya Edi Nugroho sebagai hustler. Saya Fadila sebagai hustler. Saya Muhammad Ryan Firdaus sebagai hipster. Nah, di sini kita mulai dari profil usaha. Angkringan Zaman Now adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa boga atau makanan. Maksud dari sebuah istilah zaman now yaitu yang artinya zaman now atau zaman sekarang. Angkringan ini merupakan usaha berkelompok yang terdiri dari 5 orang yang didirikan dengan kesepakatan kita bersama-sama yang memiliki kecintaan terhadap makanan ringan. Kemudian muncul ide untuk membuat sebuah angkringan yang di dalamnya terdapat sate-satean, usus, wedang jahe, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari Angkringan Zaman Now ini. Untuk visi dari kelompok kami yaitu menjadikan olahan makanan angkringan sebagai suatu tren makanan baru dan nuansa yang berbeda. Dan sebagai tempat makanan yang menyediakan makanan halal dan sehat bagi masyarakat. Untuk misi dari kelompok kami yaitu yang pertama, menjadikan tempat jajanan atau kuliner sebagai usaha yang dapat diterima di masyarakat. Yang kedua, menjadikan tempat jajanan atau kuliner sebagai awal perkembangan ekonomi pada sebuah kota, desa, atau daerah. Yang ketiga, menciptakan usaha makanan yang bersih dan sehat. Yang keempat, yang terakhir, memberikan kepuasan, kenyamanan, serta kepercayaan kepada konsumen. Selanjutnya ada tujuan usaha. Pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada membudayakan semangat sikap, perilaku, kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat yang mampu, handal dan unggul. Menumbuhkan kembang kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Selanjutnya ada 9 elemen BMC. Yang pertama ada key partner. Ada penjual bakwan, ayam, tahu tempe, telur puyuh. Terus ada penjual cabai, penjual nasi, dan penjual bumbu sate. Terus ada penjual minuman saset seperti Nutrisari, kopi, susu, jahe, dan lain-lain. Selanjutnya ada key aktivis. Yang pertama ada pengolahan bahan baku. Yang kedua ada proses pembuatan dan pengemasan. Yang ketiga penjualan sate-satean. Dan terakhir ada perhitungan keuangan. Yang ketiga ada key resource. 1. SDM berupa gaji karyawan, peralatan, pembuatan. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama yaitu harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua, berbagai macam pilihan sate-satean dan nasi. Yang ketiga, makanan non-MSG. Yang keempat, bahan baku masih fresh. Yang terakhir, tempatnya strategis di pinggir jalan raya. Terus ada customer relationship. Ada SDM, gaji karyawan, peralatan pembuatan. Dan ada channel. Yang pertama ada marketplace seperti media sosial, GrabFood dan GoFood, dan Instagram. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada pembeli dan semua kalangan. Yang kedua pembeli dari berbagai usia. Yang ketiga sebagian besar pembeli mahasiswa, anak remaja, orang dewasa, pegawai kantor dan masyarakat. Yang terakhir ada sekitar yang dekat dengan lokasi. Nah, selanjutnya ada cost structure. Marketplace, media sosial seperti GrabFood dan GoFood dan Instagram. Untuk selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama ada paket 10 tusuk sate-satean, nasi, minuman es teh manis, harga lebih murah. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.